warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran biologi kelas 11. Kali ini materi yang kita akan bahas adalah sistem pernafasan pada manusia. Baik, kita simak ya pembelajaran materi kita hari ini. Sebelum kita membahas sistem pernafasan atau proses respirasi pada manusia, kita pahami dulu ya apa itu bernafas dan mengapa kita harus bernafas. Bernafas merupakan proses pertukaran gas antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Gas yang ditukar adalah oksigen dan karbon dioksida. Jadi, yang dihirup oleh manusia adalah oksigen lalu akan dikeluarkan kembali menjadi karbon dioksida. Bernafas berarti memberi makan sel tubuh kita dengan oksigen. Itulah sebabnya kita hanya bisa menahan nafas untuk waktu yang singkat. Jika lebih lama lagi, maka sel-sel akan mati. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang saluran pernafasan pada manusia. Dan urutan saluran pernafasan pada manusia itu yang pertama terdiri dari rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Dan mengapa sih manusia itu disarankan untuk bernafas melalui hidung? Kenapa tidak melalui mulut? Sedangkan mulut sama hidung akan bertemu di persimpangan atau menuju ke faring. Karena pada rongga hidung ini terdapat organ-organ atau alat-alat untuk mendukung proses respirasi. Yang pertama, terdapat rambut-rambut hidung atau silia yang berfungsi untuk menyaring debu dari udara yang kita hirup. Dan rambut-rambut silia ini bekerja sama dengan selaput lendir, yang fungsi selaput lendir ini adalah untuk mengolah debu yang sudah masuk menjadi sebuah kotoran atau yang biasa kita kenal dengan upil ya. Maka ketika seseorang, contohnya nih, seperti ketika seseorang terkena flu, selaput lendir akan menghasilkan lendir yang lebih banyak karena terlalu banyak bakteri yang ia hirup. Gitu ya. Selanjutnya terdapat pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini berfungsi untuk menjaga kelembapan suhu dan tekanan udara. Contohnya ketika udara di luar dingin, maka pada rongga hidung terdapat kapiler yang fungsinya untuk mengatur suhu supaya lebih hangat dan sebaliknya. Selanjutnya dari hidung lanjut ke faring. Nah, faring ini adalah persimpangan antara saluran pernafasan dan pencernaan. Jadi pada bagian depan itu saluran pernafasan dan pada bagian belakang saluran pencernaan. Dan ketika udara dihembuskan melalui faring ini akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Selanjutnya laring ya. Laring ini adalah pangkal trakea yang terdapat pada bagian faring. Dan laring ini adalah tempat terletaknya pita suara sehingga laring merupakan tempat dihasilkannya suara. Selanjutnya udara masuk melewati trakea. Nah, pada trakea ini juga terdapat mulkus atau silia atau rambut yang berfungsi untuk membantu menyaring dan membersihkan udara yang masuk. Jadi selain hidung, pada trakea juga terdapat ya rambut-rambut atau mulkus yang berfungsi untuk menyaring kotoran. Sehingga biasanya kalau misalnya kotorannya terlalu banyak atau bakterinya terlalu banyak yang masuk, itu bisa mengakibatkan trakea gatal atau tenggorokan gatal sehingga bisa mengakibatkan batuk-batuk gitu ya. Lalu pada trakea juga terdapat katup epiglottis yang tugasnya menutup trakea ketika saat menelan makanan. Jadi ketika menelan makanan, katup ini menutup sehingga tidak bisa kita bernafas sambil menelan makanan. Kenapa? Karena ketika sedang menelan makanan terdapat katup yang menutup
gitu ya. Jadi tidak bisa tuh bernafas sambil menelan makanan, tidak bisa bersamaan. Selanjutnya, udara masuk ke bronkus. Nah, bronkus ini adalah penghubung antara paru-paru dan trakea atau cabang trakea ya. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri, karena paru-paru memang ada sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan bronkus ini memiliki cabang lagi yang namanya bronchiolus. Jadi bronchiolus ini adalah cabang dari bronkus. Selanjutnya, pada ujung bronchiolus terdapat gelembung-gelembung kecil yang penuh dengan selaput pembuluh kapiler atau disebut dengan alveolus. Nah, jadi selaput pembuluh kapiler ini berfungsi untuk menyerap oksigen yang masuk. Kemudian, dari sel-sel yang dihasilkan CO2 ini atau karbon dioksida ini akan didifusikan juga melalui alveolus lalu akan dikeluarkan. Jadi perputarannya seperti itu ya. Jadi terjadi pertukaran antara O2 atau oksigen dengan CO2 atau karbon dioksida. Nah, jadi seperti itu ya proses pernafasan pada manusia. Yang pertama melalui hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Dan bronkus dan alveolus menyusun paru-paru. Nah, paru-paru ini yang kita udah bahas ya, paru-paru itu ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi sebelah kiri ini lebih kecil. Kenapa? Karena harus berbagi tempat dengan jantung. Dan paru-paru ini memiliki selaput pembungkus yang disebut dengan pleura. Nah, pleura ini terdiri atas dua rangkap, pleura visceralis atau bagian dalam dan pleura parietalis atau luar. Jadi seperti itu ya proses saluran pernapasan pada manusia. Dan pernafasan dari alveolus sampai ke pembuluh kapiler ini termasuk pernafasan eksternal atau respirasi eksternal. Sedangkan ada lagi respirasi internal. Apa bedanya? Nah, masuk ke mekanisme pernafasan ya. Jadi, respirasi eksternal adalah pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi antara cairan interstisial tubuh atau dalam kapiler darah dengan udara dalam alveolus. Sedangkan respirasi internal adalah pertukaran gas antara darah kapiler dengan sel-sel tubuh. Pernafasan respirasi dapat didefinisikan pertama, pengambilan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Yang kedua, pertukaran gas antara sel atau jaringan dengan lingkungannya. Yang ketiga, respirasi seluler yang terjadi di dalam mitokondria. Nah, jadi tadi ya, dari difusi O2 di alveolus, lalu O2 diikat oleh hemoglobin. Jadi dari alveolus sampai ke pembuluh darah itu disebut dengan respirasi eksternal. Sedangkan dari pembuluh darah sampai ke sel-sel itu disebut dengan respirasi internal. Jadi oksigen diberikan ke sel-sel seluruh tubuh ya untuk bereaksi dengan glukosa dari sistem pencernaan. Kemudian sistem pencernaan memberikan glukosa lalu berikatan dengan oksigen. Lalu oksigen memberikan energi. Dan energinya untuk apa? Untuk kita supaya bisa beraktivitas dan lain-lain. Dari hasil itu tetapi ada sampahnya nih. Nah, sampahnya itu yaitu karbon dioksida dan uap air. Dan karbon dioksida dan uap air harus dikeluarkan melalui alveolus. Jadi, dari sel-sel akan diberikan ke pembuluh darah. Apa yang diberikan? Yaitu karbon dioksida atau CO2 ke pembuluh darah. Dan darah akan membawa karbon dioksida ini dalam 3 bentuk,
Yang pertama, karbon dioksida akan diikat hemoglobin membentuk karbon monohemoglobin. Dan untuk yang dihasilkan ini atau yang di dalam tubuh ini hanya sekitar 25% saja. Selanjutnya, sisanya dari karbon dioksida ini atau CO2 ini akan bereaksi dengan uap air membentuk H2CO3 atau asam karbo ya. Dan asam karbo ini tidak boleh terlalu banyak di dalam tubuh, hanya sekitar 6-10%. Supaya apa? Supaya pH darah ini tidak terlalu anjlok ya, atau jatuh banget. Selanjutnya, sisa dari H2CO3 dipecah lagi menjadi HCO3- dan H+ yang menjadi ion karbon dioksida atau sebagai penyangka pH darah agar tidak terlalu tinggi, dan yang paling banyak nih yang terdapat di dalam tubuh sekitar 60-70%. Jadi ketiga bentuk ini dibawa selama di dalam darah, lalu diantar ke alveolus. Sampai ke alveolus, karbon dioksida ini dilepaskan. Jadi seperti itu ya proses respirasi sel atau respirasi yang ada di dalam tubuh. Dari pertama udara masuk, yang tadi ya, yang pertama melewati hidung, faring, laring, dan seterusnya sampai dihembuskan. Selanjutnya, kita perlu juga mempelajari tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Apa bedanya? Pernafasan dada adalah pernafasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk, terjadi pada saat otot antar tulang rusuk berkontraksi. Tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar. Sedangkan pernafasan perut terjadi adanya kontraksi dan relaksasi diafragma. Nah, kita bahas perbedaannya ya. Jadi, di sini ada pernafasan dada dan perut. Ketika inspirasi atau udara masuk, maka keduanya ini berkontraksi. Sedangkan ketika ekspirasi, maka keduanya juga relaksasi. Nah, perbedaannya kita bahas satu-satu ya dari pernafasan dada. Pernafasan dada yang artinya menggunakan otot antar tulang rusuk. Jadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat sehingga mengakibatkan rongga dada membesar. Ketika di dalam ruang membesar, maka mengakibatkan tekanan di dalam mengecil dan akibatnya udara luar menekan masuk. Selanjutnya, ketika ekspirasi, otot antar tulang rusuk relaksasi ya. Kemudian tulang rusuk turun sehingga rongga dada mengecil. Ketika ruangnya mengecil, maka tekanan di dalam membesar sehingga mengakibatkan udara menekan keluar. Nah, itu proses dari pernafasan dada. Kemudian pernafasan perut. Pernafasan perut ini menggunakan diafragma. Diafragma ini adalah sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, prosesnya pada saat inspirasi, ketika diafragma kontraksi, maka mengakibatkan diafragma ini mendatar. Lalu diafragma mendatar menghasilkan rongga dada membesar. Ketika rongga dada membesar, maka tekanan di dalam mengecil, lalu udara menekan masuk. Dan sebaliknya, ketika ekspirasi, ketika diafragma relaksasi, maka mengakibatkan dia melengkung ke atas atau menekan ke atas sehingga rongga dada mengecil, lalu tekanan di dalam membesar sehingga udara menekan luar. Nah, berikut proses pernapasan dada dan perut ya. Dari materi kita kali ini, berikut tugas yang kalian harus kerjakan, dan sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.